Ya, puji Tuhan bertemu lagi kita di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GBB Shalom Balikpapan di tanggal 11 Oktober 2020. Ya, walaupun kita masih beribadah di rumah aja, tapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelumnya nih, kakak mau perkenalan diri dulu. Nama kakak yang Rindu Trivena Polibu dan adik-adik bisa panggil Kak Nike. Dan di sini kakak nggak sendiri, ada Kak Monica dan juga Kak Brian. Halo. Ya sebelum kita mulai ibadah mau tanya-tanya sedikit dulu nih sama Kak Monica sama Kak Brian. Gimana sih pengalaman kalian dulu waktu di PLKPT? Dari siapa dulu? Ya, dari Monica aja dulu. Seru banget. Terus kakak-kakaknya gimana? Wah, baik-baik banget. Teman-temannya? Teman-temannya juga, wah keren-keren aku sih. Iya. Banget. Terus Brian gimana? Kalau aku terlalu banyak kayaknya pelayanan di sana. Oh gitu ya. Oke. Terus gimana harapan kalian di PLK Gerakan Pemuda nih untuk selanjutnya gimana nih? Harapannya terdekat terus ya makin maju terus gitu. GP. Oh GP ya? Iya. Oh kalau GP makin sukses terus lah ke depannya. Pengen ada apa nih kegiatan GP selanjutnya? Kayak pengen ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kayak Oh. saya jago di musik gitu. Nah. Mungkin bisa diikut sertakan. Iya pasti Oh, dong. Harus iya. ikut ya kalau ada. Oke, kalau Monica gimana? Ya, sampai sekarang aja semoga oke pokoknya. Oke, ditunggu ya pelayanannya di Gerakan Pemuda. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya, mari kita sejenak bersaat teduh. Sekarang saatnya kita memuji-puji Tuhan dari KMM nomor 2, Bapa di surga mengasihi. Di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Saat ini kita masuk dalam doa pembukaan dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Kak Monica. Mari kita satu berdoa. Ya Bapak, Tuhan sebentar lagi kami akan mengadakan ibadah secara daring, ibadah jadi Tuhan kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini bisa berjalan dan sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Karena doa kami menyerahkan ibadah kami dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kita akan membacanya secara bergantian. Bagian yang tercetak keluar akan kakak bacakan dan bagian tercetak ke dalam akan dibacakan oleh Kak Monica dan Kak Brian. Mazmur pasalnya yang ke-119, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 yang menyatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, Yang hidup menurut Taurat Tuhan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan. tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan, Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapan. maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-hukummu yang Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih?
dengan menjaga sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu, Dalam hatiku, aku menyimpan janji-janji-Mu. supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan Segala hukum yang Kau ucapkan, atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira. seperti atas segala hati, Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan lupa. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Yesus padaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan lurus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan lurus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di malam hari ini kami akan mendengarkan lagi berita firman-Mu. Engkau berkati kiranya apa yang kami dengar dan apa yang kami baca, semoga dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan semoga menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Hosea 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kakak akan membacakannya. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Adik-adik, sampai sejauh sana baca Alkitab kita. Sebelum kakak masuk di dalam perenungan, kakak pengen bertanya, apakah adik-adik pernah dihukum atau pernah mendapatkan suatu masalah? Kalau pernah, dihukum karena apa? Dan apa yang kita rasakan pada saat itu ketika kita dihukum? Jawabannya mungkin adik-adik bisa simpan dulu sambil mendengar renungan kita di hari ini. Adik-adik teruna dimanapun kalian berada, saat ini kita bertemu lewat channel YouTube di hari ini. Kakak sangat bersyukur ketika merasakan bahwa ketika kalian menonton pada hari ini, berarti ada sukacita yang kami sebagai kakak layan teruna ataupun dari rekan-rekan pengurus di pelayanan teruna, ada sukacita tersendiri bahwa dengan ini berarti kalian masih dalam keadaan baik-baik saja ataupun dengan kondisi yang baik-baik saja. Itu sangat kita syukuri pada saat ini. Jangan lupa untuk selalu
jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Adik-adik, di pembacaan Alkitab kita pada hari ini di dalam Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Pembacaan Alkitab ini ada nama Hosea. Ada yang tahu nggak apa arti dari nama Hosea? Ada yang tahu? Jadi Hosea itu mempunyai arti nama keselamatan. Hosea ini adalah nabi yang dipilih Allah untuk melayani Israel dan untuk menjalankan tugas sebagai nabi di masa pemerintahan Raja Yerobeam II. Nabi Hosea dibuatkan dengan tujuan bagaimana cara Allah mengingatkan bangsa Israel agar mengalami pertobatan akan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Jadi katanya Hosea ini dinubuatkan untuk agar bangsa Israel mengalami pertobatan akan penyembahan berhala. Nah, di pasal 6 ayat 1 sampai 3 ini secara jelas menunjukkan bahwa tindakan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan umat bangsa Israel, dan hanya Allah saja yang dapat menolong atau memulihkan hidup dalam kehidupan bangsa Israel. Apapun kondisinya, hanya Allah yang dapat memulihkan. Adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan, harus kita percaya atau kita harus imani bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan bukan berarti kita akan mengalami hidup yang senang-senang saja, hidup kita akan happy-happy saja, bukan begitu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, adik-adik, kita akan mengalami namanya pasang surut hidup. Kadang-kadang kita dalam keadaan susah, kadang-kadang kita dalam keadaan senang, tapi itulah hidup. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, baik dalam kondisi apapun. Tuhan akan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun, baik itu susah maupun senang. Adik-adik, kakak tadi di awal bertanya soal apakah kita pernah kena hukum atau pernah kena masalah. Jadi, pernah nggak kita berpikir ketika kita kena masalah ataupun kena hukuman, contohnya dari orang tua kita. Contohnya kalau di sini yang menemani rekaman pada saat ini ada Kak Pinky. Mungkin Kak Pinky pernah dimarahin oleh orang tua. Kenapa pulang-pulang malam? Kayak gitu mungkin ekspresinya orang tua. Kenapa kamu pulang-pulang malam? Mungkin ekspresi kita langsung, kenapa sih? Baru juga pulang malam, mungkin kayak gitu kan. Orang tua nggak sayang sama kita, nggak bisa melihat kita happy-happy saja. Mungkin respon kita, mungkin ada yang pernah kayak gitu ketika kita dimarahin untuk pulang malam. Tapi adik-adik, satu hal yang paling harus kita ketahui bahwa ketika kita dimarahin oleh orang tua, contohnya pulang malam, itu merupakan tanda sayang orang tua ke kita. Itu tanda peduli orang tua ke kita. Artinya dia tidak ingin terjadi apa-apa dengan kalian. Artinya dia tidak ingin anak-anaknya mengalami yang namanya mungkin musibah. Ketika malam kan adik-adik kita tahu itu malam gelap, apa saja bisa terjadi, kejahatan apa saja bisa terjadi di malam hari yang lebih beresiko. Siang bisa terjadi, tapi malam hari lebih beresiko karena keadaan gelap. Nah itu adik-adik, jadi ketika kita kena hukuman, ketika kita dapat masalah, itu bukan berarti orang lain ataupun Tuhan Yesus tidak sayang sama kita. Itu menandakan bahwa saat ini ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, kena hukuman, menandakan bahwa orang itu sayang kepada kita. Artinya dia peduli, ingin kita lebih baik, ingin kita baik-baik saja, ingin kita sehat-sehat saja, atau ingin kita selamat. Itu yang harus menjadi pelajaran buat kita semua adik-adik. Jadi begitu juga dengan masalah yang datang pada saat ini, ya kan? Kita sudah tahu bersama bahwa ketika berada di tahun 2020, berbagai ekspektasi di awal tahun muncul. Wah, saya pengen ini, Pak. Saya pengen misalnya jalan-jalan, saya pengen ke sana, saya pengen ini, pengen itu. Tapi pada kenyataannya pandemi melawat kita di tahun ini. Semuanya berubah. Ketika dulu kita bebas saja untuk pergi, ketika dulu kita bermain sana bermain sini tanpa harus menggunakan masker, kita ngobrol dengan orang lain dengan tidak takut orang ini sehat atau enggak. Tapi sekarang semuanya berubah. Tapi satu hal yang harus kita pelajari bahwa adik-adik, ketika pandemi ini bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita, bukan berarti
wah Tuhan tidak pengen kita hidup happy-happy, Tuhan tidak pengen kita hidup senang-senang saja. Bukan itu adik-adik. Jadi artinya ketika pandemi ini datang, kalau dulu hidup yang normal kita sering dari pagi sampai sore aktivitas, adik-adik mungkin ada yang sekolah ya. Dari pagi jam 6 sudah bangun. Jam 6 sudah bangun, mungkin masih ada yang lupa untuk berdoa, masih ada yang lupa untuk baca Alkitab. Dan ketika ke sekolah sampai jam 2 udah capek, tidur sampai jam 4. Jam 4 mungkin langsung bermain dengan kawan-kawan, habis bermain dengan kawan-kawan, malam mungkin mungkin ya nonton atau apalah. Nah, ketika kehidupan normal itu jarang atau sedikit waktu kita yang kita berikan untuk Tuhan. Nah, di saat pandemi ini merupakan waktu yang tepat untuk kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika pandemi ini datang, artinya bahwa Tuhan pengen kalian mempunyai waktu yang lebih untuk Dia. Pada saat ini, ketika kita ada di rumah saja, lebih banyak waktu di rumah saja, Dia pengen kita untuk membangun kehidupan kita dengan Dia. Dia pengen kita untuk lebih mengenal Dia, mendekatkan diri lagi dengan Dia. Dengan cara apa? Dengan berdoa, merenungkan firman-Nya, dengan cara membangun relasi dengan Dia. Seperti yang kami bilang tadi, yaitu dengan berdoa, dengan membaca Alkitab, ataupun dengan saat ini, artinya Tuhan Yesus mempunyai kerinduan untuk anak-anaknya, kalian itu untuk balik kepada Dia, untuk menjalin hubungan lagi dengan Dia. Artinya Tuhan Yesus sayang kepada kalian. Tuhan Yesus ingin kalian bersama-sama dengan Dia. Rekan-rekan, ketika di saat ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus gak sayang sama kita. Dia sayang sama kita, dan artinya Dia ingin kita untuk melewati bersama-sama pandemi ini, agar nantinya ketika pandemi ini selesai atau pandemi ini berlalu, ada iman yang bertumbuh di dalam diri kita. Dan ketika pandemi ini selesai, kita sudah siap untuk itu semua. Adik-adik, di akhir renungan ini kakak mau nitip pesan untuk kalian bahwa gunakanlah waktu kita pada saat ini untuk lebih mengenal Tuhan. Perbanyak interaksi dengan Tuhan lewat doa, lewat kita bersaat teduh di pagi hari. Adik-adik tahu kan saat teduh misalkan kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, bercerita, berinteraksi dengan Tuhan, membaca Alkitab meskipun satu ayat. Kita coba setiap pagi untuk membaca firman Tuhan dan berdoa, mengucapkan syukur kita kepada Dia. Dan adik-adik, di saat pandemi ini gunakanlah waktu kita untuk mengembangkan diri kita. Mungkin sekarang ada yang jago masak. Nah, ini waktunya adik-adik untuk belajar masak bersama orang tua, bersama ibu atau bapak di rumah. Kalau kalian jago masak, kalian punya waktu yang lebih di rumah untuk mengembangkan potensi diri kalian. Ada yang jago misalkan komputer, bisa kalian mengembangkan diri kalian juga di rumah, lebih banyak berhadapan dengan komputer. Tapi jangan lupa untuk mengatur waktu kalian. Dan tentunya di masa pandemi ini adalah waktu yang tepat seperti yang saya bilang tadi untuk mengembangkan diri kita. Ketika mungkin dalam hati kalian bilang, "Bakat, aku nggak punya bakat." Salah. Temukanlah bakat itu dalam diri kalian. Setiap manusia atau setiap anak ciptaan Tuhan sudah diberikan talenta masing-masing oleh Tuhan. Kenallah, lebih dekatkan diri kepada Tuhan, kenallah Dia, dan bangunlah hubungan dengan Dia. Dan mudah-mudahan talenta yang kalian miliki saat ini dapat kalian gunakan untuk Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik untuk tetap bersyukur dengan situasi dan kondisi saat ini. Dan ingat bahwa setiap masalah atau hukuman yang kita dapat itu adalah rencana yang terbaik, meskipun dari orang tua, bahkan dari Tuhan. Jangan lupa untuk selalu berpikir bahwa Tuhan atau orang tua sayang sama kita, ataupun orang-orang di sekitar kita sayang sama kita. Semua orang ada untuk kamu, Tuhan ada untuk kamu, dan Jesus love you. Amin. Hanya oleh darah Yesus.
saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saat ini doa syafaat ini akan dibawakan oleh rekan kakak yang ada di Gerakan Pemuda. Ada Kak Sonia dan ada Kak Mita. Kak Sonia dan Kak Mita ini adalah CD baru atau angkatan baru di Gerakan Pemuda di tahun ini. Sebelumnya saya mau menanyakan dulu untuk Kak Sonia dan Kak Mita, bagaimana tentang ibadah atau saat ini yang sedang berlangsung baik di Gerakan Pemuda atau di PLK Teruna soal ibadah online kita. Dari Sonia mungkin. Kalau menurut saya sih ya kayak agak kurang aja gitu Kak, apalagi kalau buat saya sama angkatan CD saya ya kan, kayak kita tuh CD tapi di gereja tuh keadaannya berbeda sama CD-CD yang sebelumnya. Apalagi CD baru kan biasanya kan kenalan gitu sama GP, kita nih kayak susah gitu mau kenalan bertatap muka secara langsung, karena kalau kayak gini kan jadi mesti ya online atau enggak gitu. Mungkin nanti kita bisa video callan mungkin. Oke, sekarang dengan Kak Mita. Oh ya, kalau saya sih kurang lebih sama ya misalnya. Jadi kayak kesannya kurang ibadah bareng-bareng, kenalan sama orang-orang GP yang udah duluan Ikut ibadah. ikut Iya. ibadah. Jadinya kayak kita tuh sekedar tahu aja, kayak kenal oh kakaknya ini yang kemarin gini ya. Cuman kayak tahu-tahu oh ini namanya ini, tapi nggak tahu sektor mana gitu. Oke, mungkin ke depan kita lebih komunikasi lebih terjalin lagi dan semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Oke, baiklah adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sumber segala berkat dan kasih karunia. Saat ini kami menyatu dalam doa dan permohonan dan mengucap syukur serta kami ini mendoakan seluruh warga jemaat GPIB Shalom Balikpapan, juga bersama-sama dengan Gospel Orkestra 6, Samboja dan Senipa. Diberkatilah Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang, serta selalu dilindungi oleh Tuhan berada dalam naungan Saya Ciptakan Sayang. Kami juga ingin mendoakan segala bentuk pelayanan jemaat yang ada di gereja kami ini Tuhan, baik itu KMJ, Presbyter, maupun Paduan Suara. Teruslah diberkati Tuhan agar boleh menjadi alat Tuhan dalam segala bentuk kerja dan pelayanan yang ada dalam gereja kami ini. Begitu juga dengan bangsa, negara, dan kondisi ekonomi nasional negara kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau menaungi agar supaya bangsa dan negara kami ini tetap terhindar dari segala bentuk perpecahan, peperangan, agar supaya negara ini boleh menjadi negara yang aman dan nyaman untuk kami tinggali, terkhusus di Kota Balikpapan tempat kami tinggal saat ini. Kiranya Engkau memberkati segala TNI dan Polri yang ikut menjaga keamanan Kota Balikpapan ini Tuhan, agar mereka boleh bekerja secara bijaksana dalam melindungi Kota Balikpapan ini, agar boleh menjadi kota yang nyaman untuk kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan GPIB di seluruh Indonesia, terkhususnya GPIB Shalom Balikpapan. Kiranya juga Engkau memberkati presbiter jemaat, komisi BPPJ, Pelkat dan juga para pengobatan HKP Shalom Balikpapan. Kiranya mereka dapat melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi panitia pembangunan gedung katedral Shalom Balikpapan. Kiranya Engkau memberikan kelancaran di segala pekerjaannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bencana alam di seluruh Indonesia dan juga sekitarnya. Kiranya mereka mengalami penyembuhan dan pemulihan dari Tuhan saja. Inilah doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Saat ini kami berdoa untuk pembacaan Alkitab yang dan kami sudah merenungkannya. Kau berkati kiranya kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk mengenal setiap persoalan dalam kehidupan kami, karena kami percaya ketika kami dihadapkan dengan masalah dan pergumulan yang ada, kami percaya karena Engkau sayang kepada kami. Ajarlah kami ke surga dan tuntunlah kami Bapa surga agar apa yang sudah kami baca dan kami dengar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami yang lepas hari. Saat ini kami mau berdoa untuk
Kak Sonia dan Kak Mita, Kau berkati kiranya mereka bersurga di dalam kehidupan mereka ketika pada saat ini mereka sebagai seorang pelajar, Kau akan memberikan mereka selalu kesehatan, kekuatan agar dalam menjalani hidup mereka boleh mendapat tuntunan dan penyertaan. Berkati setiap pelayanan mereka dan berkati setiap tugas dan tanggung jawab mereka juga bersurga. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rekan pelayanan teruna, Kau berkati Bapa surga setiap kegiatan yang ada, setiap rencana yang sudah disusun oleh pengurus. Kau kira memberikan rasa kerjasama yang baik agar apa yang kedepannya pelayanan ini dapat berguna hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa agung Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama dan secara perlahan. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dijadilah kami bersama. Biarlah kami pada hari ini akan sejujurnya dalam pernikahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan jangan kami dalam musibah, dan lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi di Kidung Muda Mudi nomor 33 yang berjudul Terpujilah Allah Hikmatnya Besar. Terpujilah Allah hikmatnya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cermat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan karunia, bergembar, bergembar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang tetap dari dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah selesai membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang tadi sudah kami baca dapat kami pahami dalam kehidupan kami sehari-hari ini dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat digunakan dengan sebaiknya di Tuhan. Tuhan, terima kasih dari doa kami di dalam nama Anak-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selalu
ibadah kita di hari ini, mari kita menyanyi bersama-sama Kidung Muda Mudi 109, buatlah pelitaku terus bernyala. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, hingga di hari ini ibadah hari Minggu pelayanan Zeruna boleh terselesaikan dengan baik. Berkati kehidupan kami selanjutnya Bapak surga, di tengah tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Pimpinlah keseharian kami surga agar kiranya berkat dan penyertaan-Mu selalu menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaan Tuhan saja ibadah ini boleh berlangsung dan berakhir dengan baik. Dan kiranya firman yang tadi adik-adik udah dengar tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi boleh tersimpan dalam hati adik-adik, boleh adik-adik aplikasikan di dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Nah, terima kasih nih buat Kak Kiki yang sudah melayani hari ini. Terima kasih juga Ya, Kak Tuhan Kiki. Yesus memberkati. Terima kasih juga buat adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Akhir kata dari kami, Happy Sunday. God bless you.